Dan saya tidak akan pernah yang namanya menyerah kepada Bapak. Dan saya akan tetap berjuang. Dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau menyerah dengan kepada seorang Bapak Hotman Paris atau Saudara Hotman Paris Hutapea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah salatan wassalaman ala Rasulillah. Selamat siang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pada pagi hari ini saya Razman Arif Nasution alias Dr. Dan. Tadi malam secara jujur saya banyak berkomunikasi dengan beberapa pihak, baik di Jakarta bahkan di luar Jakarta, ada yang di Indonesia Timur, di Kalimantan, dan juga teman-teman yang ada di kota Solo. Saya hari ini sengaja membuat ini secara khusus yang saya tujukan kepada Bapak Hotman Paris Hutapea. Pak Hotman, sebenarnya antara Bapak dengan saya, masalahnya sudah selesai. Dan itu sudah saya sampaikan begitu pengadilan memvonis, bukan saja tingkat pertama, tapi juga banding dan kasasi. Saya bukan membenci Bapak secara pribadi. Karena saya menganggap bahwa putusan yang terjadi kepada saya hari ini bukan karena pengaruh Anda, tapi karena saya merasa dan menduga ada ketersinggungan hakim, terutama Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia, Bapak Sunarto dan jajaran. Karena itulah saya berulang-ulang, bahkan yang terakhir mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Bapak Sunarto dan jajaran-jajaran di bawahnya. Baik saya pribadi maupun juga atas nama Saudara Firdaus Owiwobo. Meskipun tindakan Saudara Firdaus Owiwobo itu tidak atas persetujuan saya, tapi sebagai seorang manusia, saya menganggap bahwa tindakan tersebut keliru sehingga saya menyampaikan permohonan maaf. Dan proses hukum sudah dilaporkan di Bareskrim Mabes Polri. Biarkan itu bergulir karena saya juga tahu bahwa unsur-unsurnya tidak masuk. Jadi jangan ada pemaksaan-pemaksaan kehendak. Yang kedua, Pak Hotman, saya ingin ingatkan Bapak, ya, saya panggil Bapak ini karena Bapak memang sudah lebih tua dari saya, ya. Saya ingin menyentuh hati Bapak. Apa itu? Pak, tolonglah jangan terlalu sering membawa-bawa nama Bapak Prabowo Subianto. Itu Bang Muara Kartasimatupang buat statement khusus. Banyak yang gerah gitu loh Pak. Jadi seolah-olah kalau Bapak bicara, oh bawa nama Bapak Prabowo supaya orang apa? Ini maksudnya apa? Itu saja. Supaya orang takut. Enggak, Pak Hotman itu sudah hebat. Pak Hotman itu sudah kaya. Semua orang sudah tahu Bapak dekat dengan Bapak Prabowo. Tapi apakah orang lain tidak boleh juga menyampaikan pendapat dan mengatakan bahwa Presiden Prabowo itu presiden kita semua. Saya boleh buka jejak digitalnya. 2014 saya tim dan salah satu jubir dari Bapak Prabowo Hatta 2014. Kalau tidak percaya tanya Mas Fadlizon, tanya Bung Fahri Hamzah. Kita intens, bahkan sidang di DKPP saya sering. Artinya saya juga bagian dari Bapak Prabowo. Nah 2024 kita juga dukung Pak Prabowo Gibran. Jadi sebenarnya hubungan saudara atau Pak Hotman dengan Pak Prabowo tidak perlu di-up ke media. Apalagi menyebut dulu entah berapa banyak uang dikasih ke saya. Kan tidak perlu itu. Karena saya juga punya klien, ada pejabat-pejabat. Tidak perlu juga harus saya ungkap berulang-ulang. Jadi orang berpikir ini untuk menakut-nakuti. Atau apa. Nah, jadi poin saya yang kemarin itu, saya ingin ingatkan Pak Hotman. Untuk apa Bapak bilang bahwa, oh Pak Kapolri, Anda masih kapten, saya sudah pengacara Prabowo. Itu kan merendahkan. Saya menjaga, jangan sampai institusi itu merasa tidak nyaman kepada Anda. Jangan sampai orang menganggap bahwa Hotman ini dikit-dikit speak up. Kemarin Bapak serang
Menteri HAM, Pak Pigai, terus saya Bapak Olo-Olo. Pak, saya sudah katakan, dalam hal hukum saya dengan Bapak, saya tidak menganggap salah. Dan saya tidak akan pernah yang namanya menyerah kepada Bapak. Dan saya akan tetap berjuang. Dan sampai kapanpun saya tidak akan pernah mau menyerah dengan kepada seorang Bapak Hotman Paris atau saudara Hotman Paris Hutapea. Masalah hukum telah memvonis saya, biarkan masyarakat yang menilai. Biarkan Allah yang akan mengadili. Dan saya tentu punya hak konstitusional untuk mengajukan peninjauan kembali dan lain-lain. Jadi tidak usah Bapak desak-desak. Ya ini minta lagi, tolong Bapak Ketua Kamar pidana cepat. Apa kepentingan Anda sehingga Anda begitu menggebu-gebu terhadap saya? Sementara Iklim Hakim itu juga divonis. Kenapa Anda nggak ngomong? Iklim Hakim itu ternyata dia divonis juga bersalah. Saya hanya berpikir, saya sudah diskusi, ingat ya, saya sudah konsolidasi dengan keluarga saya di Jakarta, dengan staf saya di Jakarta, semua security saya yang jaga rumah saya, begitu juga di kampung saya, begitu juga di Medan. Seluruh anak-anak sudah saya kumpulkan. Tidak satu pun anak saya mengatakan bahwa ayah bersalah, dan mereka tidak malu. Nah, perkara ayahnya bukan perkara korupsi, bukan perkara penipuan, bukan perkara pembunuhan, bukan perkara pelecehan, bukan juga terorisme. Enggak, anak-anak saya itu udah paham. Termasuk anak saya yang paling kecil kali. Dia pun paham. Jadi, secara pertarungan Bapak dengan saya, sebenarnya itu sudah selesai. Biarlah Bapak berjalan dengan kemampuan Bapak dan berjalan dengan kemampuan saya. Kenapa? Karena orang sudah tahu Rasman dengan Hotman itu sudah 4 tahun berseteru. Dan saya hanya mengingatkan Bapak gitu. Ya kalau Bapak tidak mau diingatkan ya monggo gitu. Saya hanya menjaga jangan sampai orang beranggapan bahwa ya Hotman ini semua dikomentari. Semua dikomentari. Nah saya punya legal standing sebagai ketua umum kami Jokowi Gibran. Kalau Pak Hotman bilang bahwa Pak Hotman bukan ingin mengatakan netral, ya kalau netral itu pertama tidak usah berbicara. Yang kedua kalau netral itu bilang ya mungkin Pak Kapolri punya pertimbangan lain, atau Pak Kapolda punya pertimbangan lain, atau penyidik punya pertimbangan lain, saya dilakukan penahanan. Itu saja, bukan minta tidak ditahan, itu namanya tidak netral. Nah, tapi itu pun Bapak ya sudah monggo gitu. Jadi nggak usah kita berseteru lagi sampai harus minta Rasman ini minta ya. Saya yakin Bapak Ketua Mahkamah Agung, Bapak Ketua Kamar Pidana dan lain-lain untuk tetaplah saya berharap dan saya yakin akan tetap tegak lurus dalam proses hukum. Kasus saya ini remeh-temeh. Kasus dugaan pencemaran nama baik. Yang ancaman hukumannya kalau di KUHP dan KUHP baru itu hanya 2 tahun. Dan saya ini apa sih 1,5 tahun kok. Dan Iklim Hakim juga sudah mengakui bahwa perbuatan itu ada yang Anda lakukan itu. Dan Anda juga mengakui itu suka sama suka. Ya cuma barangkali saya sudah katakan ini mungkin hakim tersinggung, Pak Ketua Mahkamah Agung tersinggung, karena itu saya mohon maaf. Jadi Pak Hotman, Bapak nikmatilah kekayaan Bapak itu. Cuma janganlah terlalu bahwa Bapak itu seolah-olah bisa ngatur-ngatur hukum di negara ini. Itu saja. Dan Bapak jangan lupa Pak, di atas langit ada langit. Bapak pernah sakit, hampir saja. Bapak juga yang ngomong waktu itu, hampir saja selesai. Saya juga pernah sakit. Pak, kita sebagai sesama lawyer profesional, kasus saya dengan Bapak udah nggak seksi Pak dibahas-bahas, udah nggak seksi. Dan saya sangat siap menjalani proses hukum yang ada. Dan saya sudah enek gitu, apalagi yang mau kita bahas gitu. Jadi saya ini standing position saya adalah mendukung Bapak Jokowi Gibran dan saya memang mendukung Bapak Prabowo Subianto. Dan saya mendukung juga Mas Gibran. Untuk mereka ini jangan sampai diadu domba. Saya tidak ingin bangsa ini antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pecah. Saya tidak ingin juga Pak Prabowo dengan Pak Gibran pecah. Saya juga tidak ingin Pak Prabowo bermusuhan dengan banyak orang walaupun berbeda pada Pilpres yang lalu. Saya hanya katakan hati-hati Bapak Prabowo. Jangan sampai Bapak diadu domba. Kenapa? Karena netizen sekarang bully dan banyak tokoh juga yang saya lihat mengkritiki Pak Prabowo tapi juga mengkritiki Pak Jokowi. Itu saja. Sebagai orang yang mendukung Bapak Prabowo dan Mas Gibran dan Pak Jokowi, saya berkepentingan untuk menjaga bangsa saya harmonis. Mudah-mudahan hukum ke depan akan lebih baik. Ya tentang tidak ditahannya misalnya, Saudara Roy dan kawan-kawan, itu menjadi kewenangan dari kejaksaan. Saya juga tidak memaksa agar Jaksa Agung untuk menahan.
Saya paham posisi saya. Karena itu adalah kewenangan dari kejaksaan. Apakah persetujuan Jaksa Agung atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang pasti kita menghargai. Ya, apa yang dilakukan Polri kita hargai, apa yang dilakukan kejaksaan kita hargai. Begitu juga dengan persidangan ke depan. Mudah-mudahan anak bangsa ini menjadi lebih baik. Saya tidak mau ada kegaduhan-kegaduhan karena saya rasakan 4 tahun begaduh saja tidak baik. Capek dan menghabiskan waktu. Mudah-mudahan Indonesia dan Allah SWT melindungi kita semua. Saya Razman Arif dan keluarga semoga terhindar dari kezoliman manusia, jin, setan, dan juga makhluk-makhluk yang jahat kepada hamba-Nya. Mudah-mudahan Allah melindungi saya semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.